Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa luas yang adem di puncak untuk 40 orang dengan view pegunungan dan fasilitas lengkap yang harganya mulai dari 1 jutaan aja, gengs. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di salah satu villa di puncak, yaitu Villa Green Warrior Rita, yang berlokasi di Jalan Cikopo Selatan, Citeko, Cisarua, Bogor. By the way, karena nama villanya lumayan panjang, jadi kedepannya aku bakal sebut dengan Villa Green Warrior aja ya. FYI, Villa Green Warrior ini merupakan bagian dari manajemen surganya villa, yang beberapa villanya udah lumayan banyak aku review nih, gengs. Nah, kalau kalian mau lihat villa-villa lainnya dari surganya villa, bisa cek link yang ada di description box ya. Untuk menuju ke Villa Green Warrior, kita bisa pakai Google Maps. Dan tenang aja, jalurnya ini juga bisa dilewati oleh bus 3/4 kok, gengs. Untuk rute jalannya ada 2 pilihan. Pertama, kalian bisa lewat jalan alternatif Taman Safari yang lewat Megamendung kayak aku sekarang. Atau bisa juga nih, lewat Jalan Raya Puncak, terus nanti masuk ke Jalan Lembah Niur. Nah, untuk di video ini kebetulan aku lewat Megamendung ya, yang ke arah Pasir Muncang. Dan kenapa aku pilih jalan ini? Karena biasanya tuh lebih lancar, gengs, dan gak semacet kalau kita lewat Jalan Raya Puncak. Tapi emang untuk akses jalannya nanti tuh bakal naik turun ya. Dan mungkin buat sebagian orang yang jarang lewat sini akan agak berasa ekstrim nih. Tapi jalanannya tuh bagus kok, udah diaspal semua. Yang penting kendaraan kalian harus dalam keadaan prima ya. Sedangkan kalau lewat Jalan Lembah Niur, pastinya kita akan lewat Jalan Raya Puncak dulu. Jadi akses jalannya tuh lebih besar. Cuma kadang di waktu-waktu tertentu yang namanya jalan utama biasanya suka macet ya, gengs, di beberapa titiknya. Terus nanti juga akan ada jalan naik turun, tapi emang gak sebanyak kayak di jalan yang aku lewatin sekarang sih. Jadi kalian bisa tentuin aja jalan mana yang akan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Atau bisa juga cek Google Maps nanti jalan mana yang akan diarahin biar lebih cepat. Tapi tenang aja, untuk akses jalannya udah bagus dua-duanya kok, gengs. Untuk patokan selanjutnya adalah nanti kita akan ketemu sama plang tulisan kantor Desa Kopo. Nah, di sini kita belok kiri dan gak jauh setelahnya, cuma beberapa meter aja kita udah sampai nih, gengs. Jadi pas ada pagar pertama di sebelah kanan ini merupakan villanya ya. Dan udah ada namanya juga di bagian atas pagarnya. Villa Green Warrior memiliki kapasitas untuk 35 sampai maksimal 40 orang. Dengan fasilitas 5 kamar tidur, 3 kamar mandi, rumah bambu, kolam berenang, playground, lapangan bola, biliar, dan karaoke. Wah, lengkap banget kan? Untuk area parkirnya juga luas, yaitu bisa menampung kapasitas hingga 10 mobil. Dan pastinya bus 3/4 juga bisa masuk ya, gengs. Buat para bunda-bunda yang mau ngajak keluarganya ke sini, tenang aja. Villa ini tuh kids friendly, gengs. Karena terdapat mini playground yang bakal bikin anak-anak betah staycation di sini. Disediakan jungkat-jungkit serta perosotan. Terus uniknya lagi, sebelum menuju ke perosotan, kita akan naik dulu ke area atas ini. Vibes-nya tuh jadi kayak rumah pohon ya, walaupun sebenarnya nggak ada pohonnya sih. Dan dari sini kita bisa melihat area villa secara keseluruhan dengan sudut pandang yang lebih luas. Terus habis itu baru deh kita bisa turun lewat perosotan ini. Di samping playground, agak ke bawah sedikit, terdapat lapangan bola yang luas. Wah, lapangan ini bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa ya, gengs. Dan tenang aja, udah disediain bolanya juga kok. Jadi kita tinggal main aja deh. Walaupun gawangnya sederhana, hanya terbuat dari bambu, tapi tetap nggak mengurangi keseruan main bola di sini ya. Apalagi kalau mainnya itu sama keluarga ataupun teman-teman. Wah, makin asik lagi deh. Kita move ke area seberang, tepat di samping bangunan villa terdapat kolam berenang. Ukuran kolam berenang ini lumayan besar loh, dan bisa digunakan juga oleh anak-anak maupun dewasa karena memiliki 3 kedalaman, yaitu mulai dari 50 cm, 1 meter, dan 160 cm.
Namun karena di sini nggak ada pembatas, jadi untuk anak-anak yang mau berenang wajib selalu dalam pengawasan orang tua ya, gengs. Terus enaknya lagi, di sini juga disediakan floaties loh. Namun sistemnya itu kita deposit dulu sebesar 300.000 dan akan dikembalikan full setelah check out jika tidak ada kerusakan pada floaties. Jadinya seru kan? Kita bisa pakai tapi tetap harus dijaga ya, jangan sampai rusak. Di samping kolam berenang disediakan area duduk dengan bentuk memanjang. Lalu di belakangnya terdapat gazebo. Jadi kalau kalian mau duduk-duduk santai, bisa kesini ya. Dan tenang aja, di sini juga udah disediain colokan kok, gengs. Nah, setelah berenang, kalian nggak perlu basah-basahan masuk ke dalam villa untuk ke kamar mandi, karena di sini juga ada ruang bilas, gengs. Tapi untuk perlengkapan mandi seperti handuk dan toiletries wajib bawa sendiri ya, karena nggak disediakan di villa ini. Oke, sekarang kita move ke villanya. Terdapat 2 buah bangunan, yaitu ada rumah bambu dan bangunan utama villa. Untuk rumah bambu ini disewakan terpisah ya, gengs. Jadi kalau kalian butuh tambahan kamar, bisa sewa rumah bambu ini dengan harga sebagai berikut. Namun untuk sewa rumah bambu ini, wajib sewa villa utamanya dulu ya. Jadi kita nggak bisa cuma sewa rumah bambunya aja tanpa villanya. Karena fasilitasnya juga terbatas, hanya ada kamar aja, gengs, tanpa kamar mandi dan lain sebagainya. Rumah bambu ini memiliki 2 lantai untuk kapasitas 4 orang, di mana di lantai bawah terdapat 2 buah single bed. Jadi nanti kalau mau pakai, kasur yang diberdiriin ini bisa direbahin aja ya. Selain itu, tiap kasur udah dilengkapi juga dengan bantal, guling, dan selimut. Next, kita naik ke lantai atas. Untuk lantai atas ini, kemarin sih kalau siang hari agak berasa panas ya. Mungkin karena bangunannya juga kecil dan terbuat dari bambu yang biasanya hawanya tuh mengikuti cuaca di luar, gengs. Dan sama seperti di lantai bawah, di sini juga disediakan 2 buah single bed lengkap dengan bantal, guling, dan selimut. By the way, walaupun bangunannya kecil, tapi baik di lantai bawah maupun lantai atas ini sama-sama memiliki area balkon, gengs. Dan seperti ini view dari balkon atas, di mana terlihat seluruh area villa dengan jelas dari ketinggian. Oke, tadi aku udah mampir ke rumah bambu dan sekarang kita melipir ke bangunan utama villa. Villa Green Warrior memiliki 2 lantai dengan konsep rumahan, jadi vibes-nya tuh berasa lebih homey ya. Tapi sebelum masuk, aku mau tunjukin dulu area biliar yang berada di samping villa. Walaupun villanya murah, tapi fasilitasnya nggak murahan dong. Karena lengkap banget, jadi banyak yang bisa kita lakuin selama nginep di sini. Dan udah disediain jemuran juga ya, untuk handuk maupun baju basah. Oke gengs, tadi aku udah bahas semua fasilitas yang ada di area outdoor. Dan sekarang saatnya kita mulai villa tour. Begitu masuk, kita akan langsung disambut sama area ruang tamu atau living room yang gak terlalu besar dan diisi dengan 1 set sofa yang simple plus minimalis. Lanjut, kita masuk lebih dalam. Di lantai bawah ini terdapat 2 buah kamar tidur yang berada di area tengah. Nah, kita bakal cek masing-masing kamarnya ya. Untuk kamar pertama ini berada di sebelah kiri ruangan yang diisi dengan 1 buah queen bed dan terdapat free 1 extra bed. Jadi kamarnya tuh minimalis banget, hanya ada tempat tidur aja gengs, tanpa disediakan lemari dan lain-lain. Sekarang kita cek ke kamar tidur kedua. Kamar ini memiliki ukuran yang lebih luas dari kamar sebelumnya dan bisa dibilang fasilitasnya tuh paling lengkap di antara semua kamar, gengs. Karena selain terdapat 1 tempat tidur ukuran queen, di sini juga dilengkapi dengan lemari yang ukurannya lumayan besar. Keluar dari kamar tidur, kita lanjut lagi terdapat public area, yaitu ada kamar mandi sharing, dapur, ruang makan, dan living room. Nah, untuk ruang berkumpul ini konsepnya adalah lesehan ya, yang udah dilengkapi dengan karpet dan TV, namun ini bukan smart TV gengs, melainkan TV dengan channel lokal. Untuk smart TV ada di lantai atas ya. Di setiap lantai ada 1 kamar mandi sharing yang udah dilengkapi dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya gengs, jadi kita wajib bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah.
Di area belakang terdapat dapur yang ukurannya lumayan luas, dan enaknya lagi di sini tuh terdapat jendela besar yang mengarah ke area samping. Jadi untuk sirkulasi udara dan cahayanya bagus ya gengs. Untuk peralatan dapurnya juga lengkap, disediakan kulkas, rice cooker, berbagai peralatan masak, dan peralatan makan juga udah disiapin kok gengs. Jadi kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Untuk ruangan terakhir yang ada di lantai bawah adalah dining room. Ruang makan ini dilengkapi dengan satu set meja makan untuk kapasitas 4 orang dan udah ada dispenser juga ya di sampingnya. By the way, buat kalian yang nggak mau repot-repot masak selama staycation, tenang aja, di sini juga disediakan paket catering yang harganya itu mulai dari 100.000 sampai 125.000 per orang. Udah dapat 3 kali makan dan ada yang udah sama snack juga, gengs. Tergantung kalian mau pilih paket yang mana. Untuk detail harganya aku cantumin di sini ya. Dan jujur ini tuh rasanya enak dan menunya juga variatif, gengs. Nanti deh aku bakal tunjukin semua menu catering yang aku dapat selama menginap di sini. Oh iya, dari ruang makan ini juga terdapat pintu belakang yang langsung terhubung dengan area biliar. Jadi terdapat 2 akses masuk ke dalam vilanya, bisa lewat pintu depan maupun pintu belakang. Oke gengs, tadi aku udah review semua area bawah. Nah sekarang kita naik ke lantai atas. Untuk di lantai 2 ini terdapat karaoke room, 1 kamar mandi sharing, 3 kamar tidur, dan balkon. Living room sekaligus karaoke room ini memiliki ukuran yang luas dan lapang. Jadi enak banget deh buat ngumpul rame-rame di sini gengs. Disediakan 1 set sofa yang empuk dan nyaman, terus di bawahnya juga ada karpet yang cukup tebal. Nah, kalau kalian haus juga nggak perlu repot-repot ke bawah, karena di lantai atas ini juga disediakan dispenser ya. Di depan sofa terdapat smart TV yang pastinya udah dilengkapi dengan wifi dan karaoke set. Yaitu ada 2 speaker, amplifier, dan 2 mikrofon. Jadinya kita bisa seru-seruan karaoke sepuasnya ya di sini. Namun tetap ada jam batas karaoke-nya, yaitu di jam 12 malam, gengs. Next, aku bakal tunjukin kamar ketiga yang ada di Villa Green Warrior. Kamar ini memiliki ukuran yang cukup luas dan satu-satunya kamar yang diisi dengan 2 buah tempat tidur, gengs. Dimana yang satu ukuran queen bed, sedangkan satunya lagi adalah single bed. Jadi normalnya kamar ini sih bisa diisi oleh 3 orang ya. Tapi nggak cuma itu aja, karena di sini juga disediakan free 1 buah extra bed. Jadi totalnya ada 2 free extra bed ya di villa ini. Kita lanjut ke kamar berikutnya, yaitu kamar tidur keempat. Kamar ini sangat minimalis karena hanya diisi dengan 1 buah queen bed, gengs. Dan kalau kalian mau sewa extra bed tambahan juga bisa ya. Harganya yaitu 30.000 per bed. Kita ke kamar sebelah, yaitu kamar tidur kelima. Kamar ini juga diisi dengan 1 buah queen bed dan sayangnya di setiap kamar tuh nggak ada gantungan apapun, gengs. Jadinya agak susah deh buat gantung baju. Semoga aja kedepannya bisa ditambahin ya. Sama kayak di lantai bawah, di lantai atas ini juga memiliki 1 kamar mandi sharing. Namun bedanya, di kamar mandi ini tuh udah pakai toilet duduk, gengs. Dan sama-sama dilengkapi dengan water heater. Selain area indoor, di lantai atas ini juga memiliki area semi terbuka, yaitu balkon. Dan ternyata area balkonnya cukup luas loh. Disediakan area duduk untuk bersantai sambil menikmati view pegunungan di depannya. Masya Allah, otak rasanya langsung fresh banget deh kalau lihat pemandangan yang indah kayak gini. By the way, area balkon ini adalah tempat yang tepat untuk berjemur di saat pagi hari, gengs. Karena mataharinya tuh pas banget menghadap ke sini. Wah, enak banget deh, badan rasanya jadi hangat. Selain itu, pastinya tempat yang pas juga untuk menghirup udara yang lebih sejuk ya. FYI, suhu udara di sini tuh dingin banget loh. Bahkan di siang hari aja aku tuh ngerasa dinginnya. Apalagi malam ke subuh bisa mencapai 17 derajat Celcius. Wah, mantep banget kan?
Seperti ini suasana malam hari dari area outdoor Villa Green Warrior. Masya Allah, ternyata pencahayaannya cakep juga ya gengs. Karena didominasi oleh lampu gantung berwarna kuning di seluruh area villanya. Sehingga terlihat estetik dan menciptakan kesan hangat di tengah udara malam yang semakin dingin. Kemarin itu suhu udara di malam harinya sekitar 19 derajat Celcius gengs. Beneran deh, berasa banget dinginnya. Jadi aku saranin kalian untuk bawa jaket ya kalau menginap di sini. Dan kalau menjelang subuh itu bahkan bisa sampai 17 derajat Celcius loh. Wah, siapa nih yang kalau ke puncak pengennya udaranya dingin, bisa cobain deh nginep di villa ini. Nah, aku juga bakal tunjukin suasana malam hari dari rumah bambu. Untuk pencahayaan di area outdoornya terang ya gengs. Dan seperti ini di area terasnya. Lalu kita masuk ke bagian dalam kamar. Untuk di lantai bawah juga aman ya. Pencahayaannya tuh terang walaupun hanya menggunakan satu lampu. Oke, sekarang aku mau naik ke lantai atas. Kalau untuk pencahayaannya menurut aku tuh lumayan terang, cuma emang gak seterang di lantai bawah sih. Tapi tenang aja, karena di luarnya banyak lampu, jadinya tuh gak temaram banget kok gengs. Oke, lanjut sekarang aku mau ke area balkonnya nih. Kayaknya kalau di balkon ini ditambahin kursi kecil, enak kali ya buat duduk santai di sini. Bisa sambil lihat suasana luar dan menghirup udara yang sejuk. Nah, seperti ini view malam harinya. Sekarang kita move ke area bangunan villa yuk. Malam harinya bapak-bapak pada main biliar nih gengs. Jadi kalau fasilitasnya lengkap kayak gini, biasanya aktivitasnya bisa kebagi ya. Bapak-bapaknya bisa main biliar, sedangkan ibu-ibunya pada karaokean. Sama gak sih pada kayak gitu juga? Jadinya gak gabut ya di villa, bisa tetap seru-seruan. By the way, karena di luar ini hawanya lumayan dingin, jadi kita masuk aja yuk ke dalam. Sekalian aku juga mau tunjukin suasana malam harinya tuh seperti apa. Untuk di living room lantai bawah ini pencahayaannya terang ya. Terus kita lanjut masuk ke ruang TV yang terkoneksi dengan berbagai ruangan lainnya. Pencahayaan di sini juga sama-sama terang, cuma karena yang lain lagi pada karaokean, jadi ngumpulnya itu semua di area atas gengs. Buat yang mau nonton TV bisa di sini ya. Untuk area dapurnya juga aman kok, penerangannya oke gengs. Di malam harinya sekitar jam 7, makan malamnya udah ready nih. Kali ini menunya juga menarik banget, ada nasi plus ayam bakar, tahu tempe, sambal dan tumis kangkung. Nah, karena aku pesan paket catering yang paling lengkap, jadi dapat snacknya itu 2 kali ya. Dan untuk snack malamnya ada kacang dan ubi rebus. Masya Allah, mantep banget deh. Pokoknya kalau kalian pesan catering udah enak ya. Tinggal duduk dan nikmatin aja gengs. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang aku mau lanjut tunjukin suasana malam di lantai atas. Untuk pencahayaan di living room lantai 2 ini terang ya. Dan jujur udaranya tuh beneran dingin gengs. Aku aja sampai nyesel kemarin tuh gak bawa jaket. Pokoknya kalian harus siapin jaket ya buat jaga-jaga. Dan ini ibu-ibunya juga lagi lanjut karaokean gengs. Karena emang seseru itu ya kalau lagi pada ngumpul bareng. Nah, mumpung area kamar atas masih rapi, aku juga mau kasih lihat nih. Dan yang aku notice untuk pencahayaan di kamar ini kan masih oke ya, terang. Namun berbeda dengan kamar sebelahnya yang menurut aku tuh agak temaram gengs, kurang terang. Jujur kalau aku pribadi sih lebih suka yang pencahayaannya terang ya. Aku kurang tahu apakah memang konsep kamarnya itu dibuat agak temaram atau lampunya aja yang mungkin udah mau habis. Karena di kamar satunya lagi yang 2 tempat tidur juga sama nih, pencahayaannya tuh agak temaram gengs. Oke, tadi aku udah keliling semua area yang ada di dalam villa. Dan sekarang kita melipir ke balkon lantai atas. Wah, di sini makin berasa lagi deh hawa dinginnya puncak. Tapi enak banget loh duduk santai di sini, apalagi kalau kalian suka sama udara yang dingin-dingin. Dan view-nya juga nggak kalah cantik ya, karena dihiasi dengan lampu-lampu gantung yang terlihat semakin estetik. Udah paling bener deh nongkrong di balkon atas ini sambil seruput kopi panas gengs. Wah, mantep banget ya.
Good morning. Pagi harinya makin dingin lagi. Aku aja sampai nggak bisa lepas dari selimut, gengs. Karena suhu udaranya itu di 17 derajat Celcius. Masya Allah. Sekitar jam 7 pagi, sarapannya udah ready. Dan kali ini menunya adalah favorit aku, yaitu nasi uduk lengkap dengan telur balado, tempe orek, bihun, sambal, dan kerupuk. Kalau gitu, aku sarapan dulu ya, gengs. Oke gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa Green Warrior. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap dan fasilitas di Villa Green Warrior. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Green Warrior. Sebuah villa murah dengan fasilitas lengkap dan kapasitas besar di puncak. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!